Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan hadir dalam keluhanmu. Saat ini sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi dan peduli atas kehidupan kami bersyukur oleh karena setiap campur tangan Tuhan di dalam hidup kami, dan terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami rasakan dan kami nikmati hingga saat ini. Dan bersama Tuhan pada saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu, berkatilah kami, mampukanlah kami, curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami, biarlah Roh-Mu itulah yang memampukan, menguatkan, serta memberikan daya atas kami di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh merenungkan sabda-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, satu perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Demikian sabda Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam keseharian. Maranatha. Amin. Dalam sebuah diskusi PA yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada diskusi yang menarik di dalam PA tersebut atau kelompok PA itu. Salah satunya adalah ada yang bertanya begini, kita itu boleh gak sih mengeluh? Atau kita boleh gak kita merasa, kalau orang Jawa bilang itu ngudoroso atau mencurahkan rasanya, atau ya mengeluh atas kehidupan yang dialaminya, mengeluh atas situasinya, atau mengeluh atas apa yang dirasakannya. Boleh nggak kira-kira? Ketika ditanya, loh kenapa nggak boleh? Loh, karena kalau mengeluh berarti kita tidak bersyukur. Karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak melihat atau tidak merasakan bahwa Tuhan itu menolong kita dan lain sebagainya. Nah, diskusi ini mungkin menjadi satu hal yang pernah terpikirkan oleh kita ataupun pernah dirasakan, atau mungkin sampai saat ini kita masih memikirkan hal tersebut. Apakah mengeluh itu tidak sama dengan atau bertentangan dengan bersyukur? Apakah kita boleh mengeluh? Apakah kita harus bersyukur dan lain sebagainya? Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks saat ini kita diajarkan atau kita membaca tentang satu narasi di mana Yesus datang ke rumah Petrus, dan di rumah itu Yesus melihat mertua Petrus itu sakit demam dikatakan. Kemudian ketika Yesus menyentuh ibu mertua Petrus, kemudian seketika demam itu hilang dan ibu mertua Petrus itu sembuh. Demikian juga ketika malamnya, mungkin karena kabar sudah tersiarkan, kemudian banyak orang datang dengan kerasukan setan, ada yang sakit dan semuanya disembuhkan. Nah, yang menarik adalah di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-17 ketika dikatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lalu kembali lagi pada pertanyaan yang pertama, apakah orang boleh atau apakah kita sebagai orang yang percaya itu diperkenankan untuk mengeluh, untuk mencurahkan keluhan kita kepada Tuhan? Maka jawabannya adalah kenapa tidak? Kalau kita berpikir bahwa orang yang datang kepada Yesus, orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang hanya mensyukuri tentang kehidupannya karena berkat yang dialaminya, mungkin teks ini tidak akan pernah ada.
teks ini ada karena dikisahkan bahwa mereka yang datang itu terkadang bukan hanya orang yang mengucap syukur, tetapi orang yang datang adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang datang adalah orang yang mau curhat sama Yesus, orang yang mau cerita kepada Tuhan tentang apa yang dialaminya. Tuhan, ini saudara saya kerasukan setan. Tuhan, ini saudara saya sakit. Bukankah itu yang mungkin juga kita rasakan ketika kita ada keluarga kita yang sakit, atau kita punya masalah yang berat, atau kita punya pergumulan-pergumulan tertentu. Ya kenapa harus takut untuk datang kepada Tuhan? Tuhan tidak hanya membiarkan orang yang datang itu adalah orang-orang yang kemudian, oh saya bersyukur Tuhan oleh karena berkat-Mu, saya berterima kasih. Tetapi orang yang Tuhan, ini kehidupan saya kenapa begini? Ini saya harus ngapain dalam hidup saya ini? Ini masalah berat begini tuh saya harus ngapain? Saya nggak tahu lagi, saya nggak sanggup Tuhan. Gitu. Kenapa kita tidak melakukan itu? Jangan-jangan kalau kita tidak mau untuk berkeluh kesah, kita tidak mau sharing, kita tidak mau cerita sama Tuhan, jangan-jangan kita menganggap bahwa diri kita mampu menjalaninya sendiri. Bukankah orang-orang yang tadi yang datang kepada Yesus, termasuk juga Petrus, termasuk ibu mertua Petrus, bukankah mereka adalah orang-orang yang merasa diri mereka lemah, datang kepada Tuhan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita dan merasa bahwa oh saya bisa mengatasi semuanya sendiri, bukankah kita akan menjadi orang-orang yang sombong? Karena merasa bahwa oh saya itu mampu kok, saya kuat kok, saya nggak butuh Tuhan. Sehingga kenapa kita harus takut untuk kita datang dengan keluh kesah kita? Kenapa kita harus takut untuk datang dengan curahan hati kita yang mungkin bukan hanya tentang syukur, tapi juga tentang perasaan yang mungkin membuat dada kita sesak, membuat kehidupan kita rasanya terhimpit, membuat kehidupan kita yang rasanya itu kok nggak senengin banget sih, ini nggak harus gimana. Ya mari kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam setiap keluh kesah kita. Tuhan ada dalam keluhan kita. Tuhan ada dalam setiap permintaan tolong kita. Karena seperti yang di ayat yang terakhir dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan mengangkat dan serta menanggung penyakit kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang pada Tuhan. Dalam syukur tentu kita harus datang. Tetapi dalam keluh kesah sekalipun, jangan takut untuk datang. Karena Tuhan akan ada dan akan hadir di dalam keluhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala syukur, termasuk juga dengan segala keluh kesah kita oleh karena pergumulan yang kita alami. Mari kita sampaikan dan kita ceritakan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menjumpai banyak sekali persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami seringkali menjumpai banyak kesulitan, menjumpai banyak misteri yang tidak mampu kami mengerti bagaimana kami harus mengatasinya. Tetapi pada saat yang sama, kami seringkali juga takut untuk kami datang kepadamu, untuk kami mengeluh atas kelemahan kami mengeluh, kami berkeluh kesah atas kehidupan kami yang begitu berat. Karena kami takut Engkau justru akan menghukum kami, atau kami takut bahwa Engkau tidak berkenan atas keluh kesah kami. Tetapi saat ini Tuhan melalui firman yang kami renungkan, ketika banyak orang yang hadir kepadamu, justru bukan pertama-tama bukan karena syukur mereka, tetapi karena mereka mau datang kepadamu dengan segala keluh mereka, dengan segala persoalan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan, mereka yang khawatir, semuanya datang kepadamu. Dan saat ini Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak takut lagi untuk membawa persoalan kami kepadamu, untuk kami mencurahkan keluhan kami, keluh kesah kami kepadamu. Karena kami tahu dan kami percaya serta kami yakin bahwa Engkau hadir bahkan di dalam keluh kesah kami. Nah saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, apapun yang saat ini kami alami Tuhan, tentang pergumulan kami yang mungkin kami anggap ringan, bahkan sampai pergumulan kami yang kami anggap berat, kami nggak tahu kami harus menyelesaikannya dari mana, juga persoalan-persoalan kami yang bertumpuk-tumpuk, yang begitu rumit, yang kami bingung harus menyelesaikannya bagaimana. Kiranya Engkau yang hadir atas kami, kiranya Engkau yang menguatkan dan memampukan kami, supaya kami bisa mengatasi segala persoalan kami ini Bapa, dengan bersama-sama kekuatan-Mu yang menyertai kami.
Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan juga untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini kami belum tahu keberadaan sakit mereka. Tetapi biarlah Tuhan kasih-Mu, biarlah sapaan-Mu yang boleh menguatkan mereka, boleh memberkati mereka. Biarlah dalam setiap proses mereka Engkau boleh hadir, menyemangati serta memberikan keyakinan pada mereka bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Merjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariaten Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa juga menolong orang tua kami di dalam segala mungkin kerapuhan fisik mereka, di dalam segala kelemahan mereka, ataupun juga dalam kekhawatiran mereka, ketakutan mereka akan masa tua mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menenteramkan mereka, yang memberikan berkat atas orang tua kami ini yang begitu kami kasihi ini Bapa. Dan ajar kami senantiasa untuk kami juga mau tetap mencurahkan cinta kasih kami kepada orang tua yang begitu kami sayangi ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga yang berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini Tuhan dalam keadaan yang tidak menyenangkan oleh karena bencana apapun yang terjadi, baik itu banjir di mana-mana, juga tanah longsor, ataupun juga bentuk-bentuk gempa yang lain atau bencana yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pemulihan mereka, di dalam duka mereka, di dalam mungkin kekhawatiran mereka, dan di dalam setiap perasaan yang tidak menyenangkan yang mereka alami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa hadir dan menggerakkan kami juga untuk kami mau ambil bagian di dalam karya keselamatan dan karya pelawatan Tuhan atas saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan menuntun kami di sepanjang aktivitas yang kami jalani pada saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan segala doa, syukur, serta keluh kesah kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami berdoa. Amin.